Halo, apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga kalian tetap sehat, sejahtera, dan bahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang masih mengunjungi channel tutorial Sekayang Airdrop Group. Dan kalau berkenan, jangan lupa di subscribe ya. Oke, di video kali ini kita mau share testnet garapan di wallet Kepler ya. Ini kita dapat info ada testnet secret swap yang versi 2 yang sebelumnya udah selesai, yang CLI yang dulu kita pernah garap di node Linux dan Windows-nya. Nah, ini sekarang swap web swapnya ya yang sekarang tuh. Jadi penampakan websitenya kayak gini ya, kalian bisa lihat di sini ada secret swap 2.0 ya. Oke, apa yang kalian butuhkan di sini? Tentu saja ini karena kita pakai wallet Kepler, jadi kita harus punya walletnya dulu ya, yang ini yang Kepler. Nah, buat teman-teman yang belum punya, ini sekalian aja saya contohin cara bikinnya. Kalau buat yang udah punya, kalian skip aja ya. Oke, jadi pertama kita download wallet Kepler dulu. Kalian bisa buka Google Chrome, kemudian ketik di sini Kepler Wallet. Ini extension browser ya. Kalau buat kalian yang pakai handphone, kalian bisa pakai Mises browser atau Kiwi browser, atau ini yang baru itu Carbon ya. Yang di sini saya contohkan pakai browser di PC. Nanti tampilannya juga kurang lebih hampir sama ya. Kalau yang di handphone, kalian jangan lupa di enable desktop modenya di browsernya ya. Jadi biar tampilannya sama kayak yang browser PC gitu. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama kita download dulu extension Kepler walletnya di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada 4 pilihan download. Buat yang pakai Apple iOS, kalian juga ada ini tersedia. Kalau buat yang Android ini bisa langsung juga, tapi saya sarankan pakai browser extension aja lah, itu biar ini ya, biar nggak ribet. Oke, ini saya pakai Chrome, jadi saya kliknya ini downloadnya. Nah, kalau yang di handphone di sini kan ada titik 3 ya. Nah, kalian nanti klik di sini. Di sini ada enable desktop mode ya di checklist. Kalau enggak mode desktop namanya atau apalah, sama kayak gitu kurang lebih. Kemudian kalian klik add to Chrome ya, atau tambahkan ke Chrome. Kemudian tambahkan ekstensi. Ini sekali lagi, kalau buat yang udah punya, kalian nanti bisa skip aja ya sampai di step selanjutnya. Jadi ini sekalian saya contohin buat teman-teman yang baru belajar testnet aja langsung gitu. Jadi biar nanti nggak pusing bikin wallet kayak gimana, atau kalian nanti bisa simak di video-video yang sebelumnya juga ada ya. Oke, ini udah ke download, kemudian kita klik dulu. Nah, cara bikinnya kayak gini. Kalau misalkan kalian punya gampang lupa ya, atau misalkan males buat nyatet mnemonicnya, nanti kalian bisa sign in Google. Tapi saya juga tidak menyarankan ini, karena ya kalau buat saya sih yang paling aman saya nyatet ininya ya, nyatet mnemonicnya gitu.
gitu. Dan udah kebiasaan juga sih gitu. Soalnya kalau di Kepler ini kalau kita sign in with Google nanti pas ngimportnya itu harus pakai PK ya, private key, jadi nggak bisa pakai mnemonic nanti. Agak ribet kalau nanti kita ganti perangkat ini, misalkan komputer saya dari komputer ini ke komputer lain gitu. Oke, jadi yang mau saya contohkan di sini kita create new account aja ya. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada mnemonic seed ya. Sekali lagi saya ingatkan, mnemonic seed atau prase atau private key itu sifatnya kalau buat wallet itu penting ya. Jadi ini jangan lupa disimpan. Dan nanti kasih nama aja lah, bebas gitu ya, yang penting kalian ingat dan jangan hilang, apalagi di share ke orang ya gitu. Oke, ini akunnya kita kasih nama tes, kemudian passwordnya bebas terserah kalian ya. Kemudian kita klik aja langsung next. Nah, ini kita diminta untuk verifikasi ya, mencocokkan lagi ini. Tadi kita udah copy apa belum gitu. Jadi ini dikliknya berdasarkan urutan yang tadi kita copy ya. Kayak gini nih, melody, sign, grab, buyer. Kalau misalkan ini ada yang salah urutannya nanti nggak bakalan bisa diregister ya. Di sini misalkan kayak gini nih, tombol registernya nggak bakalan nyala ya, jadi harus sesuai urutan. Begitu. Nah, kalau misalkan benar kan kayak gini ya, bisa diklik tombol registernya. Oke, setelah kita register, seperti biasa kalau misalkan untuk garapan testnet kita harus punya koin atau tokennya dulu ya. Nah, kalau yang namanya testnet biasanya ada faucetnya gitu, jadi kita dikasih gratis koin bohongannya ya, faucetnya gitu. Nah, dimana kita nyarinya? Kalau untuk secret ini sendiri, bentar ya. Nah, ini kan, bentar ya. Nah, di Kepler ini kan banyak ya, bukan cuman secret aja. Dan Kepler itu biasanya familiar dan populernya itu dipakai untuk Cosmos, Juno ya, Osmosis kayak gitu ya. Nah, secret ini yang mainnet juga udah ada. Cuman nanti walletnya bukan ini yang mau kita pakai gitu. Jadi ini kan mainnet ya. Nah, pengertian mainnet atau testnet nanti kalian bisa disimak di video-video yang sebelumnya aja ya. Jadi ini yang kita butuhkan bukan secret network yang mainnet ya, tapi yang testnet. Nanti ada di sini nih. Ini kan ada garis pembatas ya. Nah, ini biasanya yang di bawah ini buat testnet gitu. Nah, jadi kita harus connect dulu ke sini, kita tambahkan dulu jaringan secret testnetnya gitu ya. Nah, di sini penyediaannya Pulsar Strip 2, atau kalau di MetaMask misalkan ya, di wallet MetaMask atau yang lain yang ETH atau BNB itu biasanya kan ada Goerli, Sepolia kayak gitu kan, itu kan testnet gitu ya, jadi bukan ETH yang asli. Nah, di sini juga sama di Kepler. Jadi kita connect dulu ke sini, connect.pulsar.scrttestnet.com. Nah, di sini ada tombol Kepler yang gede, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian kita approve ya buat menambahkan jaringan Pulsar testnet ini ke wallet Kepler kita. Nah, di sini kan muncul ya, ada alamat testnet dari secret kita, secret network ya, di sini nih. Nah, ada secret testnet. Nah, kita klik di sini, kemudian bisa copy di sini nih, tinggal diklik aja. Oke, langkah selanjutnya kita ngambil faucetnya di sini nih. Bentar, mana ya? Bentar, dicari dulu.
pulsar tuh. Nah, dari sini faucet.pulsar.scrttestnet.com ya. Kemudian kita klik start di sini dan kita pastekan wallet secret testnet kita di sini. Kemudian klik continue. Kemudian kita selesaikan captcha kodenya. Nah, ini nanti beda-beda ya, sesuaikan. Di sini kita disuruh ngeklik lampu lalu lintas ya, misalnya kayak gini. Kemudian sepeda. Nah, kalau udah checklist gini kita tinggal klik continue ya. Tunggu sebentar, nanti kita bakal dapet notifikasi kayak gini nih, Don katanya your request token should have arrived at your provided address. Kita cek dulu, tadi kan masih 0 ya. Nah, kita sudah dapat 1000 secret ya. Oke, untuk faucet ini bisa ngambilnya cuman 24 jam sekali ya. Jadi kalau misalkan kalian rajin, nanti sekalian aja klaim tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya ada garapan lain dari secret, nanti nggak usah capek-capek lagi kita ngeklaim faucet token ya gitu. Oke, ini faucetnya kita udah dapat. Nah, sekarang kita menuju ke website testnetnya. Tuh, nah ini website testnetnya ya. Nah, setelah nanti kita klik ini link websitenya, kemudian kita connect wallet ya. Kalau misalkan nggak muncul kayak gini manual, kalian bisa klik di sini connect Keplr. Kemudian kita approve. Nah, di sini nanti kan akan muncul wallet address kita ya di sini, dan ini balance-nya nih, kita ada 1000. Oke. Nah, ini udah terkoneksi, jadi tugas ini juga kan lihat ya, bisa dilihat ini jaringannya testnet gitu ya, jaringan uji coba misalnya testnet itu. Oke, di website ini tugas kita yang pertama, kita harus menambahkan aset dari wallet kita ke website ini Secret Swap. Caranya gimana? Kita klik dulu di sini di assets. Oke. Kemudian kita klik wrap di sini. Jadi kita bungkus secret dari Keplr wallet kita. Kemudian nanti kita kirim ke sini ya, ke website Secret Swap. Klik di sini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini balance saya ada 1000 ya. Kemudian akan kita kirimkan misalkan 990 aja dulu. Jadi jangan di max ya. Nanti kan kita butuh buat gas fee ya, atau ongkos kirimnya dari wallet ke web ini. Misalkan 995 lah. Nah, di sini. Nah, ini tambahkan dulu SSCRT-nya ke wallet kita. Kalau misalkan di MetaMask itu ini namanya smart contract ya, kayak gitulah. Hampir sama kayak gitu ya definisinya. Ya, di sini kan nanti di bawah ini ada subnya. Jadi di wallet secret kita nanti ada koin misalkan USDT, Juno atau apa gitu ya. Nah, ini ada sub dari tes gitu. Jadi S di sini kan ada S kecil, kemudian CRT ya, kayak gini nih. Kita klik dulu get balance untuk menambahkan SSCRT ini ke wallet address kita. Seperti gitu, tinggal approve. Nah, ini sudah sukses. Kemudian coba kita lihat di Keplr ya. Seharusnya di sini akan muncul, nah ini kayak gini. Jadi sub tokennya sudah muncul ya di sini. Oke, kemudian kita wrap. Kemudian approve. Oke, di sini balance-nya udah masuk ya. Tadi masih 0, sekarang udah 995. Oke, nah langkah selanjutnya kita tambahkan dulu aja ini semua koin-koin subnya yang ada di sini ke wallet kita ya. Kita klik get balance.
kemudian submit dan approve. Ya, begitu juga koin-koin yang lain ya, Atom, USDT dan USDC nya. Caranya sama, kita klik get balance, submit, kemudian approve. Oke, semua koin yang dibutuhkan untuk secret swap testnet ini kita semua udah tambahkan. Kita cek dulu ya. Ini subcoinnya, nah ini udah masuk semua ya. Ini di bawahnya ada kan ya, lengkap. Oke, kita kirim, kita wap aset dari wallet ke webnya udah selesai ya. Ini koin utamanya SCRT. Nah, step selanjutnya kemudian kita coba untuk swap ya, atau tukarkan SCRT yang kita punya ke koin-koin yang ada di sini. Oke, jadi 1 2 3 4 5 ya, ada 5 koin yang harus kita tes. Nah, yang pertama kita coba tukar SCRT nya ke Juno dulu ya. Oke, ini nggak usah banyak-banyak dulu ya, kita coba misalkan 50 aja lah. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik swap, kemudian approve. Nah, nanti akan muncul swapped successfully ya. Kemudian di sini ada transaction hash atau apa ya, ini sign-nya apa, transaksi kita sukses gitu, ada hashnya di sini. Oke, Juno udah selesai. Nah, di sini in wallet yang sudah ada, tidak nol lagi. Di sini kita nge-swap 50 SCRT itu dapatnya kita 17 Juno. Kemudian kita tes lagi ke Atom, masih dengan token yang sama ya, koin yang sama SCRT, kita tukar ke Atom, kita samain aja dulu, kita swap 50, kemudian kita klik swap dan approve. Oke, di sini swap successfully. Nah, di wallet udah masuk juga 1,7. Kemudian koin selanjutnya ini yang USDC. Nah, sama juga swap, kemudian approve. Oke, udah masuk. Kemudian USDT nya ini tadi kalau nggak salah USDT masih error ya, tapi kita coba aja dulu 1,50 ya, tuh kan nggak bisa ya, ini masih 0. Ini tadi ada informasi dari ininya sih, emang USDT belum bisa dipakai katanya. Kita coba aja dulu. Nah, kayak gini swap violet ya, kayak gini nih. Oke, jadi yang USDT nya kita skip dulu. Nah, kemudian ini kita coba yang slick. Nah, ini agak dibanyakin aja nih, 250 misalkan, soalnya nanti ini kita pakai buat step selanjutnya ya. Kemudian kita klik swap, kemudian approve. Oke, udah sukses. Nah, nanti kalian coba-coba aja. Jadi ini kan kita tadi tukar SCRT ke koin-koin yang ada ya, nanti dibalik. Nah, kayak gini, ini ada arah panah atas bawah ya, kalian bisa klik di sini. Kalian nanti kita coba lagi dari koin-koin yang ini tukar lagi ke SCRT.
kayak gini nih. Jadi bolak-balik aja nanti ya. Ya pokoknya itu step yang keduanya. Tugasnya kalian disuruh nyobain buat swap token di sini ya, yang available di sini, yang tersedia. Kecuali yang USDT ini belum bisa nih. Kayak gitu, simple kan ya. Nah kemudian step selanjutnya yang terakhir, kita tambahkan pool liquidity ya. Nah, di sini nih klik di pools. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah seperti ini. Di sini kan ada pool name, ada liquidity, ada APR ya. Nah ini APR, APY, liquidity ini nanti kalian bisa pelajari di dunia kripto itu namanya farming ya, farming token atau ya pool itu tadi gitu. Jadi simpelnya kayak kita punya koin, kita simpan di sini gitu, di website ini, dan nanti kita dapat persentase hasil dari berapa banyak koin yang kita simpan di sini gitu. Kalau misalkan kayak gini APR kan 1,23% ya, berarti misalkan kalau kita nyimpen 1000 SCRT di sini, nanti kita dapat ini 1,23% ini keuntungannya gitu. Atau lebih jelasnya kalian nanti bisa tanya-tanya aja ke kawan-kawan airdropper yang lain ya, yang udah mahir dan ya udah ngerti lah tentang farming gitu ya. Kalau ini sih saya cuman mau ini aja, mau memperlihatkan caranya aja gitu. Oke, langkah selanjutnya ini di pool ya. Kemudian kita klik dulu yang ini SCRT Slick. Kemudian klik yang ini, yang di holdingnya ini get LP BAL ya, get liquidity ini balance namanya. Klik, kemudian kita tambahkan juga, submit, kemudian approve. Oke, nah setelah ditambahkan kita klik manage liquidity gitu. Jadi manage liquidity ini sama ya, bahasanya kayak add liquidity gitu ya. Nah di sini, jadi di sini kita disuruh menyimpan SCRT pairnya atau pasangan koinnya itu sama Slick gitu. Nah di sini saya punya 147 Slick yang tadi kita swap ya. Nah ini berhubung ini pair ya atau berpasangan, jadi misalkan kalau saya punya 147 Slick, otomatis SCRT saya juga akan ikut, jadi balance ininya harganya. Misalkan 147 Slick itu sama dengan 247 SCRT gitu. Nanti di USDC atau di Juno nanti beda lagi gitu. Kalau misalnya kita 100 ini ada berapa gitu ya. Jadi seimbang ini nilai Slick sama SCRT nya. Nah setelah diisi seperti ini, kemudian klik add liquidity, kemudian kita approve. Kemudian approve lagi. Nah di sini added ya, ada tulisan added, ada checklist hijau. Berarti ini kita sudah sukses menambahkan liquidity. Harusnya ada muncul di sini. Nah ini ada di my amount ya. Jadi 147 Slick dan SCRT itu kalau misalkan didolarkan itu nilainya sekitar segini gitu. Nah langkah selanjutnya setelah kita menambahkan liquidity, kita pindah ke pinggirnya. Di sini ada bond liquidity ya. Kalau bond liquidity itu ibaratnya farming ya kalau di bahasanya jaringan sebelah ya, yang pakai MetaMask ya. Jadi kita klik. Nah berapa persen yang mau kita masukkan di sini gitu, yang poolnya tadi ya. Kalau misalkan belum paham, klik aja maksimum lah 99% atau misalkan ya. Nah segini misalkan, kemudian ini 189 lah misalkan.
Nah segini, kemudian klik bond LP token, bentar biar maksimal. Nah gini, kemudian sama juga kita klik approve. Nah ini udah bonded successfully. Nah nanti teman-teman bisa klik lagi di pool dan pastikan liquidity kita ada di sana ya. Kita klik pool. Nah nanti di sini ada muncul ya. Tunggu sebentar, ini masih loading kayaknya. Nah seperti ini. Jadi liquidity yang kita simpan itu ada di sini di bawah your liquidity pools ya. Kalau belum ada di sini berarti masih loading atau tadi gagal gitu ya menambahkan liquidity-nya. Jadi pastikan aja dulu liquidity kalian muncul di sini. Oke, ini yang Slick sudah. Kemudian kita tambahkan lagi pool yang lain. Nah misalkan ini kita Juno ya. Caranya juga sama, kita klik dulu get LP balance-nya, kemudian submit dan approve. Kemudian kita klik manage liquidity. Nah, ini seperti yang kalian lihat kan, ini Juno-nya masih kosong, SCRT masih kosong, di holding juga ini masih $0 ya. Nah, bonded token juga sama. Gitu. Jadi kita klik manage liquidity, kemudian kita tambahkan ya, sini add liquidity, approve. Kemudian kita tunggu dulu loadingnya. Nah, akan muncul wallet kita di sini, kemudian kita approve. Kemudian kita approve lagi. Ini proses untuk menambahkan liquidity-nya ya, liquidity pair, sampai nanti muncul seperti ini, ada added sekian Juno, sekian SCRT ya di sini. Nah, seperti yang bisa terlihat di sini kan ini udah holding ya, ada $46 di sini. Kalau udah seperti ini, kita tinggal bond liquidity ya di sini. Kemudian kita seret ini sampai ujung. Ini misalkan saya masukkan 28,5 ya, seperti ini. Kemudian klik bond LP nya lagi dan approve. Nah sampai ada tulisan ini bonded successfully ya. Nanti di sini muncul, nah ini 17 Juno 49 CRT ya. Ini masih 0, belum kehitung kayak, masih refresh. Kita cek lagi di pool. Nah, belum muncul ya, yang ini yang Juno barusan kita tambahkan. Kita tunggu dulu sebentar. Nah seperti ini udah muncul ya. Nah nanti diulangi aja langkah-langkah yang lain ya, menambahkan liquidity yang lain. Ini Slick udah, Juno udah, kemudian kita tambahkan yang lain ya, USDC, Atom, dan ya udah ya gitu ya. Kita tambahkan dulu USDT. Prosesnya sama, klik dulu get LP banknya, kemudian approve. Kemudian kita tambahkan koinnya. Ya, di sini manage liquidity dan kemudian kita tambahkan. Gitu. Kemudian approve. Approve lagi. Kemudian kita bond dan kita tambahkan 100% ya, atau bebas lah, terserah kalian, yang penting kalian masukkan di sini. Oke, seperti ini.
Kemudian apalagi tadi ini, Slick udah, Juno udah, USDC barusan udah, tinggal Atom yang belum ya. Tunggu dulu sebentar. Iya benar, tinggal Atom yang belum. Nah ini, tunggu kita get LP Bell dulu, kemudian approve. Setelah itu kita klik manage liquidity dan kita tambahkan 1,73 ya tadi. Nah kemudian add liquidity, kemudian approve, kemudian approve lagi, approve lagi. Oke udah selesai, tinggal kita bond ya. Di sini kita bond dulu. Nah maksimalnya 8,97. Kemudian bond LP token dan kita approve ya di sini. Oke sudah selesai prosesnya. Dan besok kalian klik di pool ini, biarkan dulu selama 24 jam ya, atau berapa jam kemudian. Nah kemudian tunggu dulu bentar, ini belum muncul ya. Nah ini nanti kalian bisa klik salah satunya, misalnya di sini klik, kemudian kalian bisa klik di sini bond liquidity, kemudian kalian besok bisa coba klik yang unbound yang ini ya. Kemudian kalian klik yang ini, berapa persen yang mau kalian unbound. Setelah kalian unbound, kemudian kalian klik lagi manage liquidity, di sini remove liquidity ya. Nah yang ini juga sama, bebas serah kalian mau berapa persen yang di remove gitu. Jadi tugasnya di Secret Swap ini ngetesnya kita cuman di seputar itu aja gitu ya. Jadi kita review ulang lagi. Jadi yang pertama kita butuhkan itu Kepler wallet, kemudian kita ngambil faucet, kemudian kita tambahkan dulu ya, kita tambahkan jaringan pulsar 2 nya ini, kemudian kita ngambil faucet. Nah yang ini kemudian kita klik start. Masukkan wallet address kita di sini nanti, kemudian masukkan captcha kode dan tunggu nanti di sini ada verifikasi, kita dapat 1000 secret ya. Setelah itu kita connect ke sini Secret Swap, kemudian kita lakukan aktivitas pertukaran koin di sini dari SSCRT ke Juno, kemudian ke Atom, ke USDC dan ke Slick ya. Nah nanti ditukar-tukar, kemudian nanti di sini tukar Atom ke SCRT, Atom Juno ke SCRT, USDC ke SCRT dan seterusnya. Setelah itu kita tambahkan di pool ya. Di sini kita bisa klik di alt pool yang di sini, kita klik, kemudian kita manage liquidity, kita tambahkan berapa yang kita inginkan, kemudian nanti kita bond. Setelah itu kita coba unbound dan kemudian remove liquidity ya gitu. Nah tugasnya selesai sampai di situ. Kemudian kalian jangan lupa join telegramnya dan discordnya ya, dan follow twitternya nanti yang ini gitu ya. Nah yang di sini, kemudian kalian bisa kasih feedbacknya itu di sini teman-teman ya. Bentar, bentar, ini belum ada discordnya. Oh ini yang buat ngetes tadi ya, yang ini nih di sini nih, tunggu ya bentar. Nah jadi ini link discordnya, kita join di sini.
Dan seperti biasa kalau Discord jangan lupa di verifikasi dulu ya. Nah, di sini ada verify. Kita klik. Kemudian apa ini? Garis, oh ini jangan lupa ditulis dulu ya. Y F 4 B I M. Nah ini, jadi langkah selanjutnya kita ketik verify, kemudian enter, kemudian kita masukkan captcha kode yang ini ya. Nah yang ini seperti ini. Nah you have been verified ya. Kalau udah verified gini, kemudian kita scroll ke bawah, ada mana ya, bentar, suggestion, bentar, ini ada kemarin di mana ya, lupa. Submit feedback. Kalian bisa klik di sini yang testnet ini nih. Nah seperti ini. Kemudian kalian samain aja lah sini ya. Kalian bisa screenshot ini, misalkan kita klik di sini ya. Kemudian kalian screenshot seperti ini. Kemudian kalian paste di Discordnya. Dan jangan lupa kalian copy juga wallet address kalian. Nah yang ini. Kemudian kalian paste di sini dan ketik seperti ini misalkan ya. I try to swap SCRT to Juno Atom and swipe it's fast misalkan. Jadi kalian bikin kalimat yang membangun, yang suportif, dan ya berkesan mendukung aja lah, mendukung project kayak gini ya. Itu jadi submit feedbacknya seperti itu. Dan jangan lupa kalian basa-basi juga di channel negara kita tercinta nih yang ini ya, biar nggak dianggap bot juga. Oke gitu teman-teman, jadi testnetnya selesai sampai begini aja gitu ya. Dan jangan lupa ini kalau misalkan testnet jangan cuman sekali garap kemudian kalian tinggalin aja udah ya, dilupain nunggu distribusi gitu ya. Soalnya di testnet yang sebelumnya sih ya, yang saya alami itu rata-rata yang kayak gitu dianggap bot nih. Jadi kalau misalkan ada waktu besoknya dicoba lagi, nge-swap lagi gitu ya, kemudian besoknya lagi coba lagi gitu aja terus ya. Yang penting aktif dan chat di Discord channelnya gitu ya. Dan kalau Kepler ini saya rekomen banget ya, soalnya saya udah beberapa kali juga dapat dari Kepler, dari CekD ya dulu, terus ada Ume, dan beberapa project lainnya ya gitu. Syukur ya semuanya dibayar gitu, lumayan lah, ada lah buat kopi sama rokok ya gitu teman-teman. Jadi Secret Swap 2.0 ini testnetnya tugasnya seperti yang kita simak sebelumnya gitu. Dan saran saya jangan lupa dicoba-coba juga swap, add aset, kemudian add liquidity-nya tiap hari. Nggak perlu ngabisin waktu banyak ya, 15 menit juga mungkin cukup ini buat testnet kayak gini gitu. Dan jangan lupa dipantau ya di Discordnya. Di sini ada announcement biasanya. Nah di sini jadi kapan
endnya atau selesainya nanti biasanya diumumkan di sini ya. Jadi tanggal distribusinya atau misalkan ada informasi-informasi penting lainnya ya, biasanya di sini di announcement. Gitu begitu kawan-kawanku. Oke, ini udah 40 menit. Ya, pokoknya kalian nanti coba aja ini tiap hari, hitung-hitung lancarin nge-swap token ya. Gitu, jadi nggak usah takut salah karena ini jaringannya testnet, kalian nggak bakalan kehilangan apapun. Gitu, silahkan eksplorasi aja fitur-fitur yang ada di sini semua sampai kalian lancar. Gitu, dan tiap hari jangan lupa faucetnya ditambahkan dan tambahkan lagi di sini ya, biar merasakan pura-pura bagaimana punya uang yang gede ya di sini nih. Gitu, mumpung ini masih testnet aja lah gitu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Videonya udah kepanjangan. Terima kasih sudah menyimak. Salam sejahtera. Semoga kalian bahagia selalu dan sampai bertemu di postingan selanjutnya.